Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang pertama, kami bertiga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite di ruangan multimedia, dan anak-anakku yang kami cintai. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini karena sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk datang ke sini untuk mengikuti kegiatan kami. Pada hari ini ada dua kegiatan dari kami. Kami dari CGP yang berbeda angkatan, Bapak Rizky. Kami ini acaranya bukan acara sekolah Pak, tapi acara calon guru penggerak Bapak. Jadi mohon maaf Pak Rizky, kita merepotkan Bapak ke sini. Kami dari dua angkatan yang berbeda. Ibu Putih itu dari angkatan 8 yang sebentar lagi juga sudah mau selesai untuk pendidikannya. Kemudian kami berdua, saya dengan Pak Faisal itu dari angkatan 9, maaf. Kami angkatan 8 tetapi kami diikutkan di angkatan 9 Pak. Dan kami langkahnya masih jauh. Nah, ini ada dua kegiatan. Yang pertama, saya dengan Pak Faisal itu akan mendiseminasikan apa yang sudah kami pelajari di guru penggerak tentang budaya positif di sekolah. Harapannya nanti Bapak, Ibu, anak-anak semuanya paham apa sih budaya positif. Sebetulnya sih sudah kita lakukan, cuma nanti tetap harus kita sampaikan karena ini memang tugas kami untuk mendesinasikan apa yang sudah kami pelajari. Kemudian yang kedua, Ibu Budia akan menyampaikan tentang aset sekolah. Nah, ini mungkin yang ini baru kita dengar tentang aset sekolah. Selama ini kan hanya tentang pembelajaran, disiplin gitu. Nah, untuk itu perkenankan kami bertiga untuk membuka acara. Kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian untuk acara yang kedua, supaya lebih formal mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu bisa untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Kemudian masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Rusmono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Pak Sultiono, yang alhamdulillah sudah berapa bulan belum bisa ketemu baru kali ini. Semoga beliau selalu sehat serta keluarga komite. Yang saya hormati Bapak Ibu, baik guru penggerak maupun calon guru penggerak, serta beberapa siswa yang alhamdulillah pada siang hari ini sempat hadir di acaranya di seminasi guru penggerak. Sholawat serta salam juga kita selalu padakan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan dapat syafaatnya dia mulia. Bapak Ketua Komite, saya Mas Absubat, serta seluruh hadirin, pada kesempatan ini kesempatan untuk kita bersama memajukan sekolah lewat keikutsertaan guru penggerak di SMA Coba, yang alhamdulillah ini sudah yang positif 3 orang ya, dan sebentar lagi sudah datang lagi 2 Pak tadi ya. Tadi kan datang 2, Bapak Artoko sama Bu Suci. Nah semoga nanti yang di sini segera untuk mendaftar lagi ya, sehingga jumlah guru penggeraknya semakin banyak. Berarti kita punya tadi ya budaya positif yang menggerakkan cukup banyak. Nah, semakin banyak yang menjadi penggerak, berarti sekolah ini semakin cepat maju, terus maju ya. Nah, semakin yang banyak yang modeli, semakin seret majunya sulit. Kalau semakin banyak bergerak, cepat maju ya. Sebelum kita menuju ke acara di seminasi guru penggerak ini, saya juga perlu melaporkan beberapa hal berkaitan dengan perkembangan sekolah sejak peristiwa yang terjadi di SMA 1 Subang sampai sekarang. Alhamdulillah Pak, untuk masalah-masalah itu walaupun belum selesai sudah terpecahkan ya. Walaupun belum selesai sudah terpecahkan, tidak ada jalan yang bisa kami lalui ya. Jadi alhamdulillah atas masukan dari komite-komite, dari beberapa alternatif, kita sudah mengambil alternatif yang pertama. Mohon maaf untuk tawaran dari beberapa komite yang lain, karena alternatif yang pertama sudah terpenuhi, kami tidak ambil alternatif yang kedua ya. Kemudian yang kedua, setelah kejadian itu kami juga cukup hati-hati semua teman-teman juga untuk melangkah itu dalam kutip Pak. Kami betul-betul tiarap ya. Sementara tiarap tidak berani bergerak apapun karena kita masih disorot, masih disorting dari berbagai pihak untuk perkembangan sekolah kita ya. Sehingga terus terang ya, semuanya mau bergerak itu nggak bisa gitu ya. Kita tidak bisa juga akhirnya mengundang komite untuk bukan apa 3P gitu Pak. Gitu. Nah, terpaksa sementara kita kira dulu sambil menunggu perkembangan. Walaupun sebetulnya sudah ada perkembangan Pak, tapi barusan rapat di daerah Kebumen bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan KKS. Nah, untuk setiap KKS ada perwakilan di sana. Itu diputuskan bahwa yang pertama kemungkinan dalam waktu dekat mungkin sekolah sudah
disuruh untuk menata kembali tentang keuangannya. Artinya kalau nanti betul-betul diperkirakan itu dananya masih kurang, pemerintah akan mengusahakan, dan kalau terpaksa pemerintah tidak mampu, nanti akan diberi kesempatan tentang peran serta masyarakat, walaupun mungkin sangat terbatas. Artinya untuk orang tua yang tidak mampu itu tetap tidak boleh diberi bunga. Tapi itu baru lesan, belum ada surat edaran resminya kita tersebut. Jadi kami ya sudah hanya rasa-rasa belum berani bergerak karena tidak ada dasar tertulisnya. Yang kedua, untuk perkembangan wisata juga kemarin sudah terbuka, walaupun yang berberkat baru Jawa Tengah. Nah, wisata sudah boleh lagi, tapi hanya wilayah Jawa Tengah. Nah, sementara untuk anak-anak di Jawa Tengah semua usah dari Pak. Maksudnya pemerintah mungkin biar posisi Jawa Tengah, pengusaha-pengusaha di bidang pariwisata, kuliner, transportasi dan sebagainya semua Jawa Tengah ada masukan. Tidak hanya orang baru yang menikmati hasil dari wisata siswa itu. Mungkin yang bagus juga itu maksudnya. Tapi anak-anak orang SMA ya sudah. Kalau di Jawa Tengah itu ada SD, Pak. Lihat Borobudur, kemudian lihat Batu Raden, sebagainya, itu sudah SD gitu ya. Sehingga kalau SMA katanya sudah biasa. Itu kemudian untuk prestasi, sementara kemarin alhamdulillah kita mewakili Sapi 13 untuk seni karawitan. Kita maju ke tingkat Jawa Tengah, 16 besar di Jawa Tengah. Nah, itu dapat penghargaan 8,5 juta. Namun ketika mencari juara 1, 2, 3 dan harapan kita tidak mampu untuk bersaing dengan orang-orang dari Surakarta, dari sekitar sana, Solo Raya itu memang sudah luar biasa, sehingga dari Pantura aku semua gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah karena kita sudah lama tidak main karawitan, tiba-tiba diminta langsung latihan baru itu langsung kita bisa 16 besar. Kemudian untuk sepak bola kemarin kita juga masih belum bisa mencapai yang terbaik karena kita masuk final, juara 2 berarti untuk Kabupaten Batang. Kemudian untuk ini masih sedang lomba-lomba di tingkat kabupaten maupun Kodanan. Semoga prestasi SMA Subah bisa meraih prestasi yang terbaik. Apalagi kalau bisa sampai tingkat provinsi atau tingkat nasional. Seperti tahun dulu pernah juga kita masuk ke provinsi, walaupun nasionalnya gagal, itu nanti dapat penghargaan yang disebut dengan bos kinerja. Satu kejuaraan itu akan dapat 25 juta. Jadi kalau misalnya 2 kejuaraan 50 juta, 3 kejuaraan 75, 4 kejuaraan 100, dan maksimal itu 100. Mau berapa pun 100 gitu. Nah, kemarin di Batang ada satu-satunya yang dapat bos kinerja itu SMA Subah. Sedangkan SMA lain dapatnya bos sekolah penggerak, kemudian bos kinerja afirmasi ya istilahnya. Sekolah kecil itu dapat banyak. BB Limpung itu juga dapat duit. Itu kinerja juga, tapi kinerja bukan prestasi dan bukan sekolah penggerak. Kemudian untuk itu mohon doanya Pak Komite ya, semoga ke depan kita bisa kembali seperti semula ya, bisa merencanakan kemajuan sekolah ini bersama-sama dengan masyarakat dan juga orang tua wali murid. Sebab tanpa mereka kita sudah stagnan. Sampai hari ini cek dekotok bingung tok Pak. Pak ngacator. Tanya, Bu kayak cetek dong. Udar semua gimana? Gimana Pak? Malah tanya balik itu ya juga. Moga-moga dalam waktu dekat ada berita-berita sepertinya untuk kuliah kita memberdayakan ya komite dengan masyarakat. Itu aja yang saya sampaikan. Selamat untuk Bapak Ibu yang sudah melangkah untuk menjadi guru penggerak. Semoga sukses dan semoga karir dengan semua juga sukses dan sekolah mendapat imbasnya di sekolah yang maju.
walaupun sebetulnya kalau jadi guru penggerak itu juga tanda-tanda mau meninggalkan sekolah, Pak. Karena nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas, meninggalkan sekolah ini. Seperti SMA 1 Klaten kok ya, itu katanya 16 orang meninggalkan sekolah. Ada yang di kepala sekolah, ada jadi pengawas, Pak. Jadi hilang 16 orang yang termasuk penggerak-penggeraknya. Resikonya orang-orang potensialnya hilang dari sekolah itu. Ya, bisa aja nanti teman-teman di depan ini kemudian meninggalkan SMA Subah gitu ya, potensial. Tapi ya tidak apa-apa karena untuk karir ya, tidak masalah. Kami tidak berani kalau itu memang harus karir dengan harus ke situ. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Kita tidak akan meninggalkan sekolah, Pak. Tetap saya. Kecuali dituntut Pak Andi. Oke, kemudian sesi tanya jawab yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Komite. Mau ketua? Bapak Ketua Komite ini perwakilan dari Bapak Ketua Komite sekolah. Silakan Bapak. Batu ini kempes. Belum saya bes. Kira-kira bentar. Apa listriknya mati kok? Tes. Pakai ngana aja. Sing pakai itu. Cik 1 2 3 coba. Cik. Tes sananya. Cik 1. Cik 1. Bisa. Sudah bisa. Jik matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami sendiri komite itu sok bingung ibu-ibu. Nah ini apa? Guru penggerak. Yang digerakkan apa? Saya sering mikir itu. Kemarin juga di SMP juga. SMP saya tunda masalah guru penggerak. Berapa jumlahnya? 12 orang, Pak. Sisi lain ini yang saya pikir ya, Jun Sewu ya. Kan bidang studi ya. Kan kalau SMP, SMA kan bidang studi. Sisi lain banyak keluhan masyarakat. Pripun Pak? Niki terus saya Cik 1. kon dua orang muni. Cik. Jadi masyarakat sering bertanya, tumpuannya pada yang terdekat. Sementara ini anak-anak kok sekolah cepat bubar, sama tidak ada yang mengajar. Saya klarifikasi, Pak. Karena nggak tahu ya, kita jarang ketemu sama itu kan, bisa berapa ya? Sekali dibutuhkan datang. Mau nek butuh komite lama-lama jadi lah apa komite itu kok. Bisa tanyakan klarifikasi kemarin. Yaitu Nyun Sewu Pak Lis, ini banyak yang masuk dari jadi guru penggerak. Berapa persen Pak? 12. Inilah istilahnya murid yang menuntut. Makanya kami ya senang-senang saja. Kalau mungkin semua jadi guru penggerak, nah kita di Pak Parusan sudah kok. Wancang-wancangnya nek do pindah, diangkat kepala pengawas ini, ya itu prestasi bagus. Saya terima kasih Anda Pak SMA Subah jadi penggerak, ada yang terangkat sampai prestasinya ke pengawas, kan itu kan puji syukur ya. Istilahnya berarti Subah tidak bain-bain guru nih, ya tak? Hanya sisi lain, ini memang kami sendiri sering berpikir baru. Adanya aturan menteri yang rayonisasi itu yang mesak ke Pak guru-guru. Kan ya zonasi gitu, itu mesake. Sekarang untuk memacu, nek dasarnya bocah kepanjen bodoh karena pakai nek. Betul, sisi lain memang nggak bisa kita SMA kompetisi dengan SMA unggulan, sulit sekarang. Sulit, permasalahannya itu SDM dari nolnya sudah gitu, gitu. Nek mungkin apa jenis dilatih mak mundok terus akhirnya ya
lebih pinter. Tapi sisi lain di Jawa Tengah saja stunting masih banyak. Ini apa kepedulian dari orang tua apa karena keadaan ini yang sulit di situ. Dan ini kalau zona masih dilakukan, kita tidak bisa mencari murid yang berprestasi. Nah tadi pada ketika mudah-mudahan yang akan datang bisa mengejar lagi prestasi yang seperti tahun lalu. Ini kendalanya mesti baik. Kendalanya ada zona itu. Sing pinter-pinter ado-ado sidane ning swasta. Iya ta? Nek ana duwite swasta ki yo saingane duit. Nah, sisi lain ini sudah zona sekolah gratis. Ya ta? Wis bocah bodho nek diatur angel. Iya betul. Sulit. Ini saya informasi dari kemarin hasil dari SMP Reben gitu. Reben Pak Nis. Lah wong bocah gurune ora ono, lu picek ning dhuwur meja. Warane jawabane kaya guru ngandani. Coba. Ini TU yang ngandani. Lah inilah. Ada sing malah dilek iki untuk sholat. Anda tidak, Mas sholat sih, aku nomor tuh sholat, kon sholat nang kene. Inilah, makanya hal-hal itu kan kita itu sebatas ya. Di sekolah kan berapa jam? Dari jam setengah 8 pagi, jam 7 sampai jam sekarang setengah 4. 5 hari kerja kan? Nah dulu 6 hari kan sampai setengah 2, gitu. Kan terbatas dalam waktu kita memberikan jaga pada anak-anak. Ini masih saya kemarin sama kepala sekolah dan guru-guru undang wali murid gitu. Dan bicarane anak didik orang yang mungkin mengandalkan pendidikan di sekolah, tapi etika, estetika dan budi pekerti kan dari rumah. Utama dari rumah. Ini dasarnya orang tua masa bodoh, ya sudah amburadul. Apa yang jenengan mirsani ya di desa-desa ini, kayak yang saya desa kan di desa di Serban ya. SMP rata-rata bawa sepeda motor semua. Inilah rawan. Aturan naik sepeda belum bisa mentaati aturannya, lalu lintas. Boncengan sok telu banter-banteran. Ini tipe dan beberapa lorong. Saya sebagai komite di depan rumah itu naruh miliki, lu sampan sinten lah payah loh. Inilah sisi lain karena orang tidak kenal. Apalagi waktu pandemi, Pak. Pandemi sulit lagi, toh. Udah Zoom ya. Itu aja Pak Guru ini jenenge sapa? Biasanya sih kaya ngopo? Tidak ada yang tahu, sama itu SMA, SMP sama. Barang aktif lagi, Pak Guru jenenge sinten mboten ngertos. Inilah. Jadi bersyukur. Sing lulusan pandemi itu lulus kabeh ya mantap. Tapi ini pendidikan ke atas kan lulusan dari mana? Dari ini tahun berapa? Wah lulusan pandemi. Tapi dasarnya memang anak pintar ya beda. Belum memperhatikan masalah materi pelajaran. Tapi anak-anak yang ogah-ogahan kan, mau apa? Gitu. Inilah jadi resiko untuk bapak ibu guru sekarang memang konsekuensi itu lebih berat. Dipacu. Dan ini aturan-aturan lagi seperti permen, perbuk, pergub, ya pergub, perbuk. Ini pernah terjadi Pak Nus di sini di komplain LSM zaman Pak Heri, ingat ya? Pak Heri, ada komplainan, pokoknya gratis kan sekolah, masuk pungutan. Saya mendatangi itu. Arahkan besok pagi tapi malam jam 7 tiba. Pagi saat ini kedah dugi ten dinas. Jam 7 malam ketemu dengan kepala dinas. Ya tuntutannya itu takut dengan LSM. Nggak boleh mungut. Nah, sing nuntut ki ngerti pendidikan apa ora. Yang namanya sekolah itu jereba sugi mobil. Tanpa syarat. Nah, tadi sudah ngerti kok Pak Terus. Harus mencari kangelan, ya kan? Dari mana kita kalau anggar dari bos saja kan tetap kesulitan. Ini semakin lama semakin parah dan masyarakat dinena butuhkan. Yang jelas itu, anak-anak yang penting mangkat. Itu prinsipnya gitu. Jadi ini Bapak Ibu nanti yang jadi masuk penggerak ya, jangan sungkan-sungkan lah.
materi apa tipe yang harus kita gerakkan untuk kemajuan sekolah, itulah harapan kami sebagai komite. Kami yang mendukung dan sebagai jembatan ya. Ya bersyukur kalau nanti mungkin ada tanda-tanda bisa melibatkan orang tua lagi lebih untunglah. Ini kemarin, nah ini mungkin karena tahun politik Pak, kita sulit. Tahun politik kita ngomong ini salah gitu. Yang otomatis kita mengikuti arus air mengalir. Nih nanti ada surat bisa memungut, ya, alhamdulillah. Nih enggak ya diharap Pak, gitu. Kita doa istunana sing jenis Gusti Allah kan mencakupnya kan dunia. Doa-doa itu yang utama, doa dan kerja kita. Kita bergerak, berusaha dan doa itu utama memang. Namun demikian, kalau berlama-lama seperti ini sekolah makin parah. Yang prioritas pertama ya infrastruktur. Jadi mungkin pemerintah bisa menggelontorkan dana untuk perawatan, tidak apa-apa. Waktu itu Pak Kepala Dinas kan gitu, kita tantang. Kalau yang bicara bupati atau gubernur silakan Pak memgratiskan. Tapi ini Kepala Dinas konsekuensinya siap enggak, saya gitu. Yang namanya SMA, SMK, lakukan banyak banget, waktu itu belum benar Pak, lakukan. Ini siap enggak kita mengajukan ada usulan untuk naik. Sekarang kelas saja sering kekurangan kelas waktu itu gitu. Itu sampai berani ada Pak Kepala Dinas wah tidak sanggup tak pasrahke geletak malah keluar diganti wakilnya Pak Paham waktu itu. Tak tuntut dia Pak Paham wis dia lanjut wis dia. Besok pagi LSM datang bener tiba berapa kelintir? 5 kelintir orang. Tak sama Pak Teguh Mas Teguh diundang ngecek ya. Tak takon cek sarapan cek turun deh, yuk sarapan deh yuk. Tak sarapan kayak rokok, orang sama macem-macem. Ini LSM lembaga swadaya masyarakat ya. Ini saya kira digawe itu arti ini. Lu salah yang menungso. Ini rata-rata LSM di situ. Nggak usah takut lah. Ada LSM datang pernah ke sini Pak, pas saya di sini. Mau apa? Ini gini loh, proyek kan melaksanakan aturan nih. Ada draftnya sendiri. Nggak ada anggaran spesifik untuk LSM, nggak ada gitu. Mungkin ngeyel Pak. Kartu KTA tak tau gitu. Ini loh, podo-podo LSM toh, bocanan. Oh Pak Lis ya lah, ya ngerti tuh Pak Lis. Pak Lis maaf. Ya pulang tambahan doang. Nah bisa-bisa mencari-cari. LSM itu saya dari dulu saya menungso. Kejadian di Rembang gitu, menekan desa-desa terus laporan ke saya semua. Saya kan ketemu keroyok habis, benar itu. Ya pemerasan judulnya ya, kenapa dan pemerasan? Jadi kalau dia ada suratnya untuk tugas di SMA mana, ke kantor mana itu tidak apa-apa. Mau liar kok. Inilah makanya kita tidak usah takut dengan LSM Bapak Ibu. Yang lain dimanggake wedangi, takoni badhe napa, nek mun nggih matur nuwun sugeng kuntur ngono wae. Ndak usah takut ono draft ono LSM-nya jatah sekian coba. Oh ribet mesti jabatannya apa LSM. Saya punya 2 buku. LSM saya punya Jadi dari saya LSM merintis di Batang itu pertama 92, terus saya masuk juga di BNN. Ini itu jadi lembaga sosial. Tapi toh kita mau apa sih kenyataan gitu? Sampai saya menyatakan Mas, takono birokrasi Sobat Batang. Pernah ada namanya Pak Lis masuk birokrasi boleh-boleh? Tidak ada Mas. Ini. Makanya marilah kita adanya nanti guru penggerak, kalau mungkin bisa tambah uji sama Pak Zeta, Pak Toko. Ini Pak Rus sudah khawatir. Gek lulus kabeh ninggal gek niku sing prestasinya apa-apa do hilang. Gitu. Ini reban aja SMP nggih. Sing prestasi malah njaluk pindah iki.
Kemarin itu Pak Majen, soalnya sebenarnya rencana olahraga satu, dan terus di honor biro nih, tentang itu. Dan saya kira kan yo bergening soal masalah itu. Makanya yo jawaban yang orang anggaran dari masyarakat jangan coba-coba lah mau menambah kelas, harus tambah guru, konsepsinya kan kita ada. Tapi kemampuan kita seberapa? Gitu, kayak SMP, SMA, SD kan gitu. Ini kemarin ada DHK, ada yang kena. Itu dari investor. Jadi tadinya di tender, satu hari tender. Tidak di tender, ya rame-rame laporan. Inilah memang kita hati-hati lagi. Yang penting nunggu saja dari pemerintah lagi. Itu yang bisa saya aturkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Tis Yono. Yang berikutnya dilanjutkan oleh saya sendiri. Saya masih menyampaikan hal yang sama dengan Pak Faisal, cuman mungkin agak lebih saya perdalam karena sebetulnya materinya banyak sekali tentang budaya positif. Banyak sekali bagaimana kita menjadi posisi kontrol tadi yang disampaikan Pak Faisal ya. Bagaimana kita yang biasanya menjadi penghukum, kita diajarkan untuk tidak menjadi seorang penghukum. Diharapkan itu Bapak Ibu guru itu menjadi di atasnya yaitu manajer, yang diharapkan kan begitu, manajer. Cuman kadang di lapangan tidak semua anak itu bisa kita atasi dengan cara manajer. Kalau manajer itu kan kita berarti tidak menghukum anak, tetapi mencoba mengajak anak untuk memikirkan solusi bersama. Iya, anaknya bisa diajak berpikir, kan kadang tidak semua anak bisa diajak berpikir kan gitu nggih. Jadi yang saya angkat hari ini bukan tentang posisi kontrol karena saya sendiri juga belum bisa sampai ke manajer. Jadi yang mau saya sampaikan hari ini materinya tentang, Ibu bisa dilihat next, tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu di sini ada motivasi dari Bapak Ibu guru kenapa ada di sini? Coba next Bu. Lagi Bu, breakingnya nanti aja. Nah, apa motivasi Bapak Ibu ikut kegiatan kami di sini? Memenuhi undangan. Wah, Bu Untari ingin belajar. Pak Andi apa? Ingin belajar. Memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Sebetulnya nggak pingin di sini, nggih. Putri, apa motivasinya Bu? Memenuhi undangan. Jadi rata-rata karena ini ya. Ada yang motivasinya ingin dapat makan gratis gitu? Oh enggak ya, enggak. Terus kalau anak-anak, Mas Noel apa motivasinya? Memenuhi undangan. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari kami. Ini kita akan belajar tentang motivasi. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah. Misalkan Angga itu disuruh saya kok mau terus itu biar saya tersenyum dengan dia kan gitu ya. Nah, apakah Anda pernah ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Pernah? Jalan sehat untuk dapat hadiah. Okay. Pak Lis motivasinya ikut ini apa Pak Lis? Memenuhi undangan Ada untuk yang mendapatkan uang. Mungkin kira-kira ada alasan lain selain itu? Penasaran, ingin tahu, ingin mendapatkan ilmu mungkin ya. Jadi ada berbagai motivasi diri. Next Ibu. Nah, ada seorang peneliti namanya adalah Diana Gosen. Ini yang sering didengung-dengungkan di modul kami ya. Namanya Diana Gosen. Beliau memiliki buku namanya tentang restructuring ya, school discipline ya. Belinda dibacakan Belinda. Tentang itulah. Artinya apa Belinda itu Bu? Pembangunan kembali tentang disiplin sekolah. Ada 3 motivasi perilaku yang manusia itu ada 3 motivasi. Yang pertama, ini menurut penelitian beliau bukan penelitian saya. Menurut beliau ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada anak-anak atau mungkin bapak ibu juga di sini itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Timbang aku dipaido tonggone, aku tak melu kumpul.
gitu kan? Ada kan? Timbang aku mau dirasani, saya tak ikut kan gitu. Atau kalau anak-anak mungkin menghindari untuk hukuman. Nah, aku berangkatnya telat, saya dihukum, saya takut dihukum, makanya saya berangkatnya lebih pagi. Itu berarti motivasinya tentang yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Ya. Kalau anak mungkin peringkat. Ya. Saya belajar, saya mengerjakan soal dengan baik supaya saya mendapatkan peringkat nomor 1 di kelas. Itu juga termasuknya imbalan atau penghargaan. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Gitu. Next, Bu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Iya. Kalau tidak ada absen pagi, kira-kira Bapak Ibu tetap berangkatnya sebelum jam 7? Jelas? Oh iya. Coba deh besok hari Sabtu kita adakan pelajaran masuk sekolah. Tidak ada absensi. Nah itu motivasinya, ya kan? Kalau tidak ada absensi, kira-kira mau nggak berangkat untuk mengajar? Kan kalau itu kan hari libur, Bu, tidak ada absen. Aku nggak mangkat rapopo, orang absen. Berarti motivasi kita berangkat pagi karena absen, betul nggak? Ya gitu nggih. Baik. Lanjut, Bu. Lanjut. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Kira-kira dari ketiga tadi, Bu, kembali ke yang 3 tadi, Bu. Kira-kira anak-anak itu kebanyakan pakai motivasinya yang mana? Satu. Yang satu ya, biar nggak dihukum. Kebanyakan anak-anak melakukan sesuatu agar tidak dihukum. Ya, mungkin yang nomor 2 juga ada, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ada Bapak Ibu yang di sini memberikan iming-iming reward ke anak-anaknya di kelas? Ada? Ada. Ranking, peringkat itu juga termasuk reward ya. Ada peringkat 1, 2, 3 itu juga termasuknya adalah imbalan atau hadiah. Next, tidak harus uang. Lagi, Bu. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan yang selama ini kita anggap itu adalah bagian yang baik untuk anak-anak kita, ternyata penghargaan ini juga bisa menjadi hukuman buat anak-anak kita. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa tidak melulu kita harus memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Baik itu penghargaan peringkat, penghargaan stempel, itu kan ada ya, stempelnya sangat baik, stempelnya luar biasa, itu kan ada ya. Itu juga ternyata memberikan dampak yang tidak baik. Itu ternyata bisa menjadi hukuman untuk anak-anak kita. Kok bisa? Kita lihat, Bu. Next. Kalau penghargaannya itu jangka pendek, misalkan kita seperti kayak kemarin kita ada di sini, yuk siapa yang mau maju, nanti saya kasih hadiah. Itu mungkin tidak apa-apa karena itu jangka pendek. Tetapi kalau kita memberikan hadiah untuk jangka panjang, setiap melakukan sesuatu kita kasih hadiah, setiap anak kita mintai sesuatu dan dia melakukan, kita beri reward, berarti kan jangka panjang ya. Melakukan sesuatu karena hadiah, itu nanti suatu saat hal itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi yang tadinya hadiah atau reward itu tujuannya untuk memberi semangat anak-anak, ternyata itu akan menjadi hukuman bagi anak-anak kita. Kok bisa? Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Anak-anak jadi tidak sadar yang baik yang mana, yang tidak yang mana. Dia pokoknya pingin dapat hadiahnya. Nah gitu. Ya. Next, Bu. Penghargaan tidak efektif.
Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini termasuk untuk anak-anak kita di rumah. Kowe ranking siji tak kasih sepeda misalkan. Sesuk meneh, nek kamu dapat kamu naik kelas dengan nilai yang paling baik, tak kasih HP misalkan kayak gitu. Itu kan termasuknya memberi hadiah ke anak. Itu ternyata tidak baik. Bapak Ibu tidak boleh. Nggih. Itu tidak efektif. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah gagal, terus kemudian malas untuk melakukannya lagi, gitu nggih. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang itu meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ini untuk anak-anak kita. Jadi nanti anak-anak, hadiahnya apa, Ra? Tolong Ibu diambilkan, tolong Ibu dibikinkan minum misalkan. Hadiahnya apa? Lama-lama anak kita selalu seperti itu, mengharapkan sesuatu. Dia dimintain tolong tapi tidak ikhlas. Dia mengharapkan hadiah. Itu kalau kita jangka panjang. Hadiahnya adalah jangka panjang. Lanjut. Oh, bentar, Bu, back dulu. Orang yang berusaha berhenti merokok dan orang yang berusaha diet, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Saya tidak berhasil. Oh iya, Pak. Berhenti merokok ya. Kalau di kamu diet toh, nanti kalau kamu berhasil kerja saya kasih hadiah. Itu pasti dipastikan itu tidak berhasil kayak gitu. Katanya seperti itu, oke? Lanjut, Bu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, kok bisa ketika ada seseorang diberi penghargaan atau pujian ya di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Di situ misalkan saya memuji Elok, wah Elok kamu luar biasa. Padahal yang edit video siapa namanya Angga misalkan, Angganya jadi sakit hati dengan Elok kan gitu ya. Ah Elok luar biasa ya, keren gitu kan. Misalkan begitu. Jadi memberi penghargaan atau pujian itu juga harus hati-hati, ya? Tidak boleh sering-sering. Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Motivasinya adalah untuk menyenangkan bapak ibu gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Makanya Bapak Ibu, mulai kurikulum 2013 itu sudah tidak ada peringkat, ya. Sudah dihapuskan peringkat karena itu, ya, karena untuk menghindari adanya persaingan dalam kelas, dan persaingan itu akan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Next. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah riset, ada seorang anak berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahu jika wajah tersebut sama atau berbeda. Kemudian ada yang diiming-imingi hadiah, ada yang tidak. Nah, ternyata hasilnya anak-anak yang dibayar atau dikasih hadiah itu membuat lebih banyak kesalahan. Risetnya seperti itu. Next, Bu. Next lagi, dilewati mawon ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Anak di sekolah kan berlatih banyak hal, nggih. Kreativitas mereka diasah untuk bisa muncul begitu. Coba kalau membuat poster itu kan tidak dibayar ya, yang anak-anak lakukan di depan, nggih. Ternyata kualitasnya bagus-bagus. Ternyata bisa muncul kreativitasnya anak-anak. Coba kalau sekarang saya bilang, Noel kamu gambar, tak bayar. Satu gambar 100.000, malah Noel nggak bisa gambar, nggak bisa gambar, gitu. Karena bingung. Nanti kalau gambar saya jelek dibayar 100.000, masa gambarnya kok jelek kan gitu. 200. Ya, gitu ya. Jadi ternyata menurut risetnya si Gosen itu kalau kita memberikan penghargaan, bayar anak dikasih uang dibayar gitu untuk menghasilkan kreativitas, itu ternyata akan menurunkan kreativitasnya mereka. Lanjut Bu.
Penghargaan itu ternyata menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Biasa ranking 1 tiba-tiba disalip koncone, dia menjadi ranking 2, dia akan merasa sangat dihukum. Padahal peringkat 2 kan juga bagus, ya kan? Tapi dia merasa dihukum. Kemudian, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama. Saya menghukum anak, misalkan ada anak terlambat, kamu terlambat, kamu saya hukum membaca Al-Quran berapa ayat misalkan. Besoknya terlambat lagi, dia saya hukum membaca Al-Quran lagi. Setiap terlambat saya tambah 2 ayat, 2 ayat terus begitu ya. Suatu hari ada tugas dari Bapak guru agama, silahkan anak-anak membaca Al-Quran. Dia akan merasa, loh, saya kan nggak salah, kenapa saya disuruh membaca Al-Quran? Saya kok dihukum? Padahal kan membaca Al-Quran itu kan juga baik gitu kan. Tapi karena mungkin harapan kita tadinya menghukum yang baik supaya anak positif, ternyata malah membuat dia image-nya bahwa membaca Al-Quran itu adalah hukuman. Jadi memberi hukuman pun kita juga harus hati-hati. Kemudian memberikan, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, maka penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman. Oke, lanjut Bu. Motivasi dalam diri. Nah ini kita harapkan anak-anak itu, ini masih banyak ya Bu ya. Kita next aja deh, motivasi dalam dirinya kita next dulu deh. Oke, tentang restitusi. Baik, sekarang ini hal yang baru Bapak Ibu. Saya begitu masuk di modul 1.4, modul yang ini tentang budaya positif, begitu masuk ke restitusi, saya banyak komplain Bapak Ibu. Kenapa komplain? Karena anak-anak kita itu kalau di restitusi nggak kayaknya kok belum bisa gitu ya. Gitu. Tapi ini perlu saya sampaikan. Jadi tetap saya sampaikan, ya. Baik Bu, coba next Bu. Sebelum kita membahas tentang restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu, ada yang tahu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi? Coba kita next. Ada kasus anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat masuk sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu masuknya konsekuensi. Karena terlambat, maka saya menulis di buku 100 kali tentang tidak terlambat. Next Bu. Diminta lari, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Faisal ngajar, ada terlambat, disuruh lari. Itu berarti? Jangan pakai mapel saya. Oke. Kalau mapel saya malah suruh lari karena kan itu berkaitan dengan fisik, memang olahraga ya. Oh ya, berarti kalau itu konsekuensi masuknya. Karena kamu terlambat, silahkan kamu lari 2 kali lapangan. Itu berarti masuknya konsekuensi. Berarti kalau ini pelajaran saya. Nah, pelajaran saya terlambat, silahkan lari 22 kali di lapangan basket. Itu berarti hukuman. Oke, lanjut Bu. Lanjut Bu. Memberikan coretan membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Lanjut Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol. Hukuman. Oke. Nah, ternyata hukuman dan konsekuensi beda, nggih. Nah, sekarang kita tambahkan tentang restitusi. Kalau hukuman tadi sudah bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada poin bedanya, yaitu restitusi itu apa itu? Pilihan. Kemudian menguatkan murid, ya. Jadi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita memberikan penguatan, bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tetapi menguatkan murid-murid kita. Terus next Bu. Kalau hukuman itu negatif, lebih ke arah negatif. Kalau konsekuensi itu netral, dan kalau restitusi itu positif. Next Bu, lanjut Mawon Bu. Next lagi. Nah,
Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Kalau yang tadi video yang diputarkan oleh Pak Faisal itu belum menerapkan restitusi. Next, Bu. Itu tidak ditanyakan ya, itu langsung hukuman. Nah, langkah restitusi itu ada 3. Makanya ada sebutan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita coba ya, coba Mas Noel, boleh kesini Mas Noel. Nah, kita coba Mas Noel, berangkat sekolah terlambat Mas Noel, kayak tadi. Siapa namanya tadi? Dani ya? Nah, ini sekarang Noel. Itu Noel. Bawa pentong jangan Pak. Kita kalau restitusi tidak boleh Mas Noel bawa. Nah, bawa Mas Noel. Kalau restitusi itu tidak boleh menghukum anak, tetapi kita mengajak anak untuk berpikir sendiri. Gitu, okay? Yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas. Coba Mas Noel, datang Mas. Bu, mohon maaf terlambat gitu ya. Bu, mohon maaf terlambat. Oh iya, sebentar. Saya kok guyu ya. Baik. Oh kayak gitu Bu. Saya guyu sih. Kenapa terlambat Mas Noel? Karena saya harus mengantarkan adik saya ke sekolah terlebih dahulu. Mengantarkan adik sekolah. Oke. Mas Noel, ini ya, menstabilkan identitas ya. Kita tidak boleh menyalahkan Noel. Noel tidak boleh disalahkan. Nah, kita nggak boleh menyalahkan. Jadi kita bilangnya gini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menguatkan dia dulu, ya. Mas Noelnya dikuatkan dulu. Mas Noel, setiap anak pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang terlambat, Mas Noel. Tuh temanmu banyak sekali tuh yang terlambat. Kamu bukan satu-satunya yang terlambat. Memang begitu Bu, makanya saya, restitusi kalau di SMA Subah semakin banyak yang terlambat apa enggak ya, gitu ya. Karena begitu cara menguatkannya, kita tidak boleh menyalahkan, tetapi kan dia sudah datang terlambat, itu dia sudah merasa bersalah. Nah, kita menghilangkan rasa bersalahnya si Noel ini, gitu. Noel, setiap anak pernah melakukan kesalahan. Yang terlambat itu tidak hanya kamu, temanmu yang terlambat itu banyak sekali. Ya kan? Terus, kemudian yang kedua, tugas kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan ke Noel, Mas Noel, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, kenapa kamu bisa menjelaskan kenapa kamu terlambat? Itu sudah sifatnya. Mengantar adik ya, tadi alasannya kan mengantar adik. Terus kemudian kita tanya, ini validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang bisa dilakukan kamu agar mengantar adiknya bisa lebih pagi gitu ya? Adakah cara kamu untuk menyelesaikan masalah kamu, Noel? Iya, bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi. Ya. Mati. Tadi kan katanya mengantar adik, ya kan? Kalau kamunya bangun lebih pagi, adiknya bangun lebih siang, kan tetap berangkatnya terlambat ya Noel ya? Iya kan? Berarti solusinya bagaimana Noel? Ya, kalau adik harus mau nggak mau harus bangun pagi. Adiknya harus bangun pagi. Biar adiknya bisa bangun pagi gimana Noel? Dibangunin. Dibangunin. Yang bangunin siapa Noel? Ya saya. Nah, supaya kamu bisa bangun pagi gimana caranya Noel? Setel alarm. Setel alarm. Coba sekarang HP-nya dikeluarkan alarmnya. Oh, nggak bawa? Nggak bawa HP. Oh, nggak bawa HP. Alarm di HP jam berapa Noel? Jam 5. Jam 5. Dibuat lebih pagi lagi bisa? Bisa. Bisa. Ye. Kira-kira berikutnya adalah kita tanyakan, kira-kira nilai apa yang sudah kamu langgar? Jadi kita tanyakan ke dia, dia menganalisa sendiri kesalahannya dia, gitu ya. Nilai apa yang kamu langgar hari ini? Kedisiplinan. Kedisiplinan, betul. Berarti kamu dengan berangkat terlambat, berarti kamu tidak disiplin. Nah, kalau tadi alarmnya sudah kamu setel 4:30, berarti besok bisa lebih berangkat lebih pagi, bisa nggak? Bisa. Bisa. Baru kemudian yang langkah ketiga menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, yakin kamu bisa berangkat lebih pagi? Yakin. Bisa konsisten berangkat lebih paginya? Bisa. Bisa. Baik, besok harapan saya Noel besok tidak terlambat lagi ya. Oke, terima kasih Noel, silahkan masuk kelas. Gitu Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau itu dilakukan sama
Mungkin kalau anak-anak yang spesial ya, anak-anak yang memang bisa diajak berpikir bisa, nggih. Tapi kalau dengan gerhani seperti kasusnya kita anak kita untuk gerhani tidak berlaku, nggih. Agak susah kita. Nggih, tapi ini tetap harus saya sampaikan. Begini cara menyelesaikan masalah yang kita pelajari di guru penggerak. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak. Justru ketika anak salah itu kita harus menguatkan anak-anak kita agar mereka tidak merasa bersalah. Anak lompat pagar, ya, lompat pagar. Ini ada ya, ada anak lompat pagar. Kita tidak boleh menyalahkan mereka, tidak boleh. Bikin pintu aja. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu lompat pagar, begitu. Oke, monggo Bu Un, gimana Bu Un? Halo Bu Un, ada yang mau disampaikan? Gerhani. Kalau gerhani saya angkat tangan Bu, saya nggak bisa jawab. Itu nggak bisa direstitusi Bu, sudah nggak bisa kalau itu, nggih. Itu bisanya dipindah. Tidak boleh mengecat. Tidak boleh mengecat ya Bu, benar Bu ya. Tapi susah Bu. Saya pertama mempelajari tentang restitusi. Gitu saya dengan berani saya suruh berangkat dari kelas sampai Ruang kepala sekolah. depannya Bapak Kepala Sekolah. Dilakukan Bu? Belum. Karena ini sudah mending berangkat pagi. Iya, rencana. Ilusi yang depan nanti. Berarti intimidasi. Berarti pakai intimidasi Bu ya. Nggih. Malah itu restitusi. Restitusi. Ya, masih masuk. Nggih. Jadi intinya begitu nggih, nanti kalau Bapak Ibu mendengar nggih, Bapak Ibu kalau mendengar tentang restitusi seperti itu langkahnya. Kita tidak boleh menyalahkan anak. Justru ketika anak melakukan kesalahan, kita buat mereka tidak merasa bersalah. Gitu nggih? Lanjut next. Nggih, sudah. Next. Nggih. Demikian presentasi dari saya tentang restitusi. Pengenalan untuk Bapak Ibu semuanya di sini mungkin baru dengar tentang restitusi. Nanti kalau ada dengar harus direstitusi berarti seperti itu. Tidak boleh menyalahkan anak, tidak boleh menjudgment anak. Kita buat anak itu rasa bersalahnya hilang dulu, kemudian diajak berpikir untuk mencari solusi bersama. Gitu nggih, dari saya cukup sekian. Ada masih materi yang berikutnya dari Ibu Putia Sarasati. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu semua ada di sini. Untuk kami bertiga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena tadi saya yang membuka, maka ini saya yang menutup. Karena tadi dibuka dengan bacaan Bismillah, maka kegiatan hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk makan siang yang belum ambil, karena tadi kan ternyata banyak yang sudah harus sendiri ya, sudah ambil beli sendiri di kantin. Monggo nanti bisa di astopontol untuk nasinya. Terima kasih. Tidak semuanya dapat, makanya kan bawa ke sini Bapak Ibu. Nanti mau nggak meri kalau di kantor. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.